Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena berkat Tuhan nyata di dalam hidup kita sampai saat ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita datang mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk rancangan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, di mana kami hari ini boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk firman yang akan kami baca. Kiranya kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Dan kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat firman Tuhan yang menjadi ayat bacaan kita terambil dari Yeremia pasal yang ke-29. Dalam pembacaan ini saya akan membacakan beberapa ayat nanti di dalamnya. Yang pertama saya akan membacakan di ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagian firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ini menceritakan tentang surat kiriman kepada orang-orang buangan yang ada di Babel. Nah, orang-orang ini mereka berada di dalam pembuangan, tentunya ada banyak hal yang mereka alami. Berbeda ketika mereka dulu ada di kampung halaman mereka. Mereka bisa menikmati banyak hal, mereka bisa mengerjakan banyak hal, mereka mau lakukan apa saja mereka bisa. Tetapi pada saat mereka ada di pembuangan, tentunya ada banyak hal yang serba terbatas. Ada banyak hal yang membuat mereka harus membatasi dirinya, karena memang di dalam pembuangan mereka tidak sebebas pada saat mereka hidup di kehidupan mereka sebelumnya. Tentunya kondisi ini bisa membuat seseorang mengalami penderitaan, kehilangan harapan, keputusasaan, dan lain sebagainya di dalam perjalanannya. Nah, oleh sebab itu saudara, Allah kita itu Allah yang baik. Dia pakai nabinya untuk menyampaikan pesan kepada umatnya yang ada di sana. Salah satunya mereka diingatkan bahwa Allah itu memiliki rancangan yang baik buat mereka. Memang bukan hal yang mudah saudara untuk melihat rancangan yang baik di tengah kondisi yang tidak baik, bukan? Kadang kita memikirkan, ya kalau memang rancangannya baik, situasinya baik dong, kondisinya baik dong, keadaannya harusnya baik. Tetapi saudara, di tengah kondisi yang tidak baik, keadaan yang tidak baik, suasana yang tidak baik, akan sangat sulit rasanya kita bisa melihat dan mendengar, apalagi meyakini ketika firman Tuhan dikatakan, aku memiliki rancangan yang baik buat kamu. Bukan hal yang mudah saudara. Saya juga percaya saudara, ketika kita mengalami pergumulan, masalah dalam hidup, dan kita dikatakan begitu ya dengan rekan kita, percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percayalah, Tuhan punya rencana yang baik dalam hidupmu. Saudara, untuk menerima, meyakini hal ini bukan hal yang mudah. Tetapi saudara, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita percaya Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, bagaimana Dia merancang rancangan yang baik di dalam hidup kita. Dia tidak pernah saudara merancangkan rancangan kecelakaan. Karena apa? Dia tahu kita dan Dia sangat mengasihi dan mencintai kita. Oleh sebab itu saudara, di dalam bagian ini firman Tuhan mengingatkan, aku memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Untuk apa saudara? Memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebagaimana yang kita tahu saudara, saat mereka ada di pembuangan, mungkin mereka kehilangan harapan. Mereka akan kehilangan sukacita, mereka bisa kehilangan banyak hal. Ditambah lagi ada jangka waktu yang cukup lama mereka akan mengalami ini saudara. Dan mereka tidak tahu apakah mereka akan nanti happy ending begitu, ataukah mereka akan hidup terus di dalam penderitaan karena mereka ada di dalam pembuangan. Nah saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali. Ada banyak hal yang seringkali kita tidak tahu saudara di dalam hidup kita ini. Ketika kita menjalani pergumulan, tantangan kehidupan, penderitaan sekalipun. Tapi satu hal saudara yang kita tidak bisa lepas, yaitu tetaplah berpengharapan
kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rancangan yang terbaik di dalam hidup kita. Tuhan bilang, apabila kamu berseru, aku akan datang. Ketika kamu berdoa, aku akan mendengarkan kamu. Dan ketika kamu mencari, engkau akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, ini adalah janji Tuhan. Ini adalah pernyataan Tuhan kepada setiap umat. Ketika apa? Ketika mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Janji manusia seringkali memang diingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tetapi kalau janji Tuhan, saudara, iya dan amin. Dan kita melihat bagaimana akhirnya Tuhan mengembalikan mereka kepada awalnya. Mereka dipulihkan dan Tuhan pulihkan kehidupan mereka kepada setiap mereka yang tetap memegang dan percaya kepada janji Tuhan. Hari ini bagaimana dengan kita? Apakah kita mau percaya dan memegang janjinya? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan, terima kasih. Ajar kami meyakini setiap firman-Mu, percaya bahwa Engkau memiliki rancangan yang terbaik. Jika ada di antara kami yang sedang terpuruk, mengalami pergumulan yang berat, ajar kami Engkau merancangkan rancangan damai sejahtera. Setiap kami punya masa lalu, setiap kami juga memiliki masa depan yang indah di dalam Tuhan. Berkati, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.